Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Heisa Hanum. Di sini kita akan membahas materi tentang menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data diketahui. Sebelum contoh soalnya, jangan lupa di-subscribe channel Heisa Hanum dan jangan lupa ditekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel Heisa Hanum. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa kamu lihat mulai dari awal sampai akhir supaya kamu benar-benar paham dalam menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data diketahui. Dan jangan lupa di like, di share, dan di komen. Oke, kita lanjut contoh soalnya ya. Seumpamanya ada contoh soal seperti ini. Diketahui fungsi dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b jika f 2 atau fungsi 2 sama dengan 2 dan fungsi dalam kurung 5 sama dengan 14, tentukan persamaan fungsinya. Oke, kita langsung jawab ya. Rumus fungsinya itu sama dengan AX ditambah B. Nah, fungsi yang 2 itu sama dengan 2 dan fungsi 5 atau F dalam kurung 5 sama dengan 14. Berarti kita tulis fungsinya lagi sama dengan AX ditambah B. Berarti X-nya kita ganti dengan angka 2. Berarti F2 sama dengan 2A ditambah B sama dengan 2. Terus yang kedua 5. Berarti 5A ditambah B sama dengan 14. Ini persamaan 1, terus ini persamaan 2. Kita gunakan metode gabungan, yaitu antara metode eliminasi dan metode substitusi. Kita yang pertama menggunakan metode eliminasi ya. Eliminasi berarti salah satu variabelnya harus dihilangkan. Berarti 2A ditambah B sama dengan 2, terus 5A ditambah B sama dengan 14. Karena di sini B-nya 1 yang pertama, persamaan pertama B-nya 1, persamaan kedua B-nya 1 langsung dikurangkan. Ya, berarti B dikurangi B berapaan? 0. 2 dikurangi 5, kita terus di sebelahnya sini 2 dikurangi 5. Lebih besar yang mana antara negatif yang positif? Lebih besar yang negatif, berarti negatif 3. Berarti negatif 3A sama dengan 2 dikurangi 14, lebih besar yang negatif ya. Berarti 14 dikurangi 2 berarti negatif 12. Negatif 12. Berarti A sama dengan negatif 12 dibagi negatif 3. A sama dengan negatif dibagi negatif positif 12 dibagi 3 4. Sekarang kita A-nya sudah ketemu, kita cari yang B-nya. Kita cari B menggunakan persamaan 1 atau persamaan 2. Kalau menurut saya kamu cari nilainya yang paling sedikit supaya hasilnya cepat. Berarti yang mana? Yang persamaan yang pertama. Berarti 2A ditambah B sama dengan 2. 2A berarti 2 kali A, berarti 2 kali 4 ditambah B sama dengan 2. Berarti 2 kali 4 8 ditambah B sama dengan 2. Maka B sama dengan 2. Ini pindah ruas ya. Asalnya positif menjadi 2 dikurangi 8. Maka B sama dengan 2 dikurangi 8 lebih besar yang negatif. Maka hasilnya adalah negatif 6. Terus di sini maka A-nya sama dengan 4 dan B-nya sama dengan negatif 6. Tadi rumusnya apa? Rumusnya adalah AX ditambah B. Maka rumus fungsinya yaitu sama dengan A-nya 4. Berarti 4X, B-nya dikurangi 6. Ini adalah rumus fungsinya. Oke, kita lanjut contoh yang kedua ya. Semuanya ada rumus fungsi seperti ini. Gx sama dengan Px ditambah G. Jika G4 sama dengan negatif 2 dan G negatif 5 sama dengan 25, berapa nilai G3-nya fungsi tersebut? Kita langsung jawab. Yang diketahui kita tulis ya. Rumus fungsinya itu sama dengan Px ditambah G. Terus G4-nya sama dengan negatif 2 dan G negatif 5 sama dengan 25. Kita tulis lagi rumus fungsinya sama dengan Px ditambah
Ki, berarti G 4 ya. Berarti X-nya kita ganti angka 4 ya. Berarti 4P ditambah Q sama dengan ini negatif 2. Terusan G negatif 5. Berarti X-nya kita ganti dengan negatif 5P ditambah Q sama dengan 25. Caranya seperti yang pertama tadi ya, soal yang pertama. Berarti dengan menggunakan metode gabungan. Berarti di sini 4P ditambah Q sama dengan negatif 2 sama negatif 5P ditambah Q sama dengan 25. Yang hilang yang mana? Yang Q, karena sama-sama satu, ini tandanya kurang. Berarti 4 dikurangi negatif 5. Berarti ini sama dengan 4 negatif sama negatif positif 5. Berarti sama dengan berapa? Di sini 9P ditambah 0 sama dengan negatif 2. Negatif 2 ya, dikurangi 25. Ini negatif berarti hasilnya negatif 2 tambah 25 27. Berarti negatif 2 dikurangi 25 hasilnya adalah negatif 27. Ini negatif 27, maka P sama dengan negatif 27 dibagi 9. Berarti sama dengan negatif 3. P-nya sudah ketemu, kita gunakan mencari Q-nya dengan persamaan yang pertama ya. Balik 4P ditambah Q sama dengan negatif 2. Tadi P-nya ketemunya negatif 3 ya, berarti 4 kali negatif 3 ditambah Q sama dengan negatif 2. Berarti negatif 12 ditambah Q sama dengan negatif 2. Q sama dengan negatif 2. Ini pindah ruas, asalnya negatif menjadi positif. Karena apa? Melewati tanda sama dengan. Berarti Q sama dengan, antara positif dengan negatif lebih besar yang mana? Antara positif dan negatif lebih besar yang mana? Lebih besar yang positif. Berarti negatif 2 ditambah 12 hasilnya adalah 10. Maka rumusnya G dalam kurung X sama dengan PX ditambah Q. Berarti sama dengan P-nya tadi negatif 3X ditambah Q-nya 10. Nah, yang ditanyakan adalah rumus G fungsi yang keberapa tadi? Yang ketiga. Berarti G3 berarti sama dengan negatif 3. X-nya kita ganti dengan angka 3 ditambah 10. Berarti negatif 3 kali 3 ditambah 10. Berarti sama dengan negatif 9 ditambah 10. Berarti sama dengan lebih besar yang mana? Lebih besar yang positif. Berarti jawabannya 1. Ini rumusnya ya. Ini rumus fungsinya. Negatif 3X ditambah 10. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. PR-nya nanti kita tetap bahas untuk menentukan bentuk fungsi jika nilai dan data diketahui. PR-nya buat kalian ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.